YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai minyak rem yang ada di mobil kita. Jadi ini dari pengalaman saya kemarin mengalami permasalahan di bagian sistem pengereman. Itu akan saya share ke teman-teman apa saja sih tanda-tanda ketika minyak rem di mobil kita itu harus kita ganti ataupun kita kuras. Karena minyak rem yang sudah tidak bagus atau tidak sesuai spesifikasi dan belum kita ganti itu akan menimbulkan masalah di pengereman mobil kita, yang bisa jadi seperti yang saya alami kemarin di video sebelumnya. Jadi banyak masalah dari rem depannya ataupun rem belakang itu bisa terjadi masalah ketika minyak rem ini nggak kalian ganti. Jadi kondisinya sudah tidak baik. Jadi bagi kalian yang pengen tahu untuk tanda-tandanya apa saja ketika minyak rem ini harus kita ganti atau wajib kita ganti, ikuti terus video ini sampai akhir. Bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, jadi ini kondisinya di mobil saya itu minyak remnya sudah baru ya, karena kemarin sudah saya ganti semua, sudah saya bleeding semua. Dan ini untuk sisa minyaknya, kemarin saya beli yang lumayan gede seperti ini karena beberapa kali terjadi masalah dan saya harus mengganti minyak remnya. Jadi kalau kalian cuman ingin mengganti saja, mungkin ini akan sisa banyak ya. Jadi nggak perlu dipakai semua, ini sisanya sedikit sekali dan saya di sini membeli yang warna merah ya. Jadi untuk tanda-tanda mobil kalian itu harus mengganti minyak remnya, itu yang pertama, itu kalian lihat di bagian tabung reservoirnya ini ya. Silahkan kalian cek apakah ada endapan atau tidak. Jadi di bagian situ kan dia kelihatan kalau bening seperti ini, dia memang kondisinya baik karena memang ini sudah saya ganti. Jadi kalau kemarin itu dia di mobil saya itu terdapat endapan hitam-hitam di bagian bawah sini, atau dilihat seperti ini aja dia sudah kelihatan ya, keruh ataupun dia ada endapan, sudah tidak sesuai dari warna minyak remnya lagi. Misalkan kalian menggunakan putih, nanti putihnya itu sudah agak keruh seperti itu. Kalau hitam seperti ini dia sudah hitamnya gelap seperti itu ya. Jadi kalau minyak rem baru kan dia bening ya sifatnya. Jadi kalian pastikan untuk warnanya itu masih sesuai dengan minyak rem baru. Nanti kalau tidak sesuai, kalian harus melakukan pengurasan atau penggantian. Dan untuk yang kedua, tandanya itu kerja rem itu tidak stabil ya. Jadi kadang-kadang dia itu keras, kadang empuk seperti itu, jadi tidak stabil. Dan seperti itu yang saya rasakan ketika memang terdapat banyak endapan di minyak rem atau di bagian master atas ataupun piston bawah dan kemudian di bagian master bawah seperti itu. Jadi kinerjanya itu tidak stabil dan memang ini tidak terlalu kelihatan ya, tapi bagi kalian yang sering memakai mobil pasti kalian merasakan untuk perbedaan dari kinerja remnya ini. Karena jika terjadi sumbatan atau endapan dari minyak rem yang sudah tidak sesuai spesifikasi, itu dia nanti akan menghambat kinerja dari rem mobil kita. Jadi kadang dia menyumbat, kadang dia enggak di bagian selangnya. Itu yang menyebabkan di rem mobil kita itu tidak stabil dan kadang keras, kadang empuk seperti itu. Meskipun banyak faktor lain ya, tapi ini bisa disebabkan dengan minyak rem atau kondisi minyak rem yang sudah tidak baik. Jadi kalian bisa memastikan dulu dari yang pertama tadi, kalian pastikan dulu untuk minyak remnya itu masih bening, dan kemudian kalau terdapat tanda seperti itu silahkan kalian ganti. Oke, dan untuk yang ketiga itu tandanya seperti yang pernah saya buat videonya di channel ini. Jadi yang ketiga itu remnya itu ngancing ataupun velgnya itu panas. Jadi ketika kemarin saya mengalami seperti itu dan saya bongkar di bagian depannya sini, itu bisa terjadi dari rem depan ataupun belakang ya, tergantung dia yang menyumbat endapan dari minyak remnya itu yang mana. Nanti akan saya tunjukkan untuk efeknya seperti apa ketika minyak rem itu sudah harus diganti dan tidak kalian ganti. Jadi untuk di bagian master depannya sini atau kaliper depannya sini, dia itu terdapat banyak endapan yang menyebabkan pistonnya itu tidak bekerja dengan baik ataupun dia ganjel, teman-teman, seperti itu. Jadi endapannya itu banyak ya. Jadi endapan nggak cuma di bagian kaliper depannya atau piston depannya, tapi di bagian belakang juga bisa. Jadi harus kalian pastikan kalau minyak rem di mobil kalian itu dalam kondisi baik ataupun baru ya. Untuk mobil tua biasanya
jarang diperhatikan untuk minyak remnya seperti ini. Jadi kalian harus melakukan bleeding atau penggantian minyak rem ataupun dikuras seperti itu untuk bahasa lainnya. Dan untuk yang keempat, itu tandanya rem tidak pakem sebelah, teman-teman. Jadi kalau kalian merasakan remnya itu kadang dia pakem yang sebelah depan ataupun yang belakang nggak pakem, bisa jadi yang bagian belakang itu ada endapan di bagian master remnya atau master silinder rem belakangnya. Karena saya pernah mengalami itu juga. Nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman seperti apa kondisinya ketika master belakang itu terjadi sumbatan dari minyak rem itu. Dan untuk yang bagian depan, misalkan dia tidak pakem ataupun ngancing, nah itu terjadinya di bagian depan. Karena untuk depan dan belakang ini dia kan alirannya beda. Dan itu yang menyebabkan rem tidak stabil ataupun dia pakem di sebelah depan atau kanan doang, kiri doang, itu juga bisa ya. Itu pernah saya alami juga. Dan untuk endapan itu bisa juga terjadi di bagian master atasnya sini, teman-teman. Jadi di bagian master atas ini dia itu ada seperti lubang ya. Jadi kalau lubangnya itu tersumbat dengan kotoran atau endapan dari minyak rem yang sudah terlalu lama tidak diganti, itu nanti menyebabkan masalah. Nanti akan saya tunjukkan di bekas di mobil saya. Ini ada contohnya nanti. Akan saya tunjukkan ketika minyak rem ini lama tidak diganti dan keruh ataupun banyak keraknya atau endapan. Oke, jadi ini saya perlihatkan untuk di bagian master atas dan master bawah ya. Untuk di pistonnya ada di video sebelumnya, sudah saya buatkan videonya. Jadi dia cuma saya bersihkan aja untuk pistonnya. Dan ini saya menggunakan sesuai spesifikasi di mobil saya, yaitu DOT3. Dan ini kondisi master rem belakang di mobil saya yang dulu pernah ngancing sebelah. Jadi untuk master remnya ini ternyata kotor sekali, dan ketika saya buka itu di bagian dalamnya itu banyak sekali endapan dari minyak rem yang memang mungkin sudah lama tidak diganti ataupun pemilik sebelumnya itu tidak melakukan penggantian atau perawatan untuk minyak remnya. Dan bisa kalian lihat untuk sealnya itu juga dia kena karena di bagian silinder itu dia seperti banyak korosi. Untuk bagian pistonnya yang kecil ini juga korosi, dan terdapat penyumbatan di bagian selangnya karena ukuran selangnya itu tidak terlalu besar ya. Dan ketika endapannya itu banyak sekali ataupun tebal, otomatis akan mengganggu piston ini bekerja keluar dan masuk ya. Untuk pernya kalian juga lihat itu hitam sekali ataupun korosi. Nah ini untuk lubangnya ya yang masuk ke bagian dalam silinder sini, itu dia harusnya bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Tapi di mobil saya itu yang rodanya sempat ngancing itu kotor seperti ini atau karatan seperti ini. Ini penyebabnya yaitu minyak rem yang lama tidak diganti dan terjadi endapan. Nah endapan itu yang nanti akan membuat si piston ini dia mengganjal ya, terganjal oleh endapan, kemudian kerjanya tidak maksimal. Lama-lama dia itu akan ngancing dan roda tidak bisa berputar sama sekali. Ini di bagian mobil saya dulu pernah mengalami seperti itu. Jadi rodanya sebelah belakang itu tidak bisa berputar sama sekali. Dan untuk yang bagian master rem atasnya, ini yang belum lama saya alami ya. Jadi ini semua dari pengalaman saya pribadi. Ketika minyak rem di mobil saya itu memang banyak sekali kotorannya dan endapannya, dan lama tidak saya ganti. Di sini kalian bisa lihat ada lubang-lubang kecil ini. Nah, lubang-lubang kecil ini ketika ada endapan yang masuk, otomatis dia tidak akan bisa bekerja maksimal. Nah, itu menyebabkan misalkan nanti sumbatannya itu di bagian rem depan yang mengalirkan oli ke atau minyak rem ke rem depan, itu yang terjadi rem depan itu akan ngancing. Dan untuk yang belakang juga sama saja. Jadi tergantung dari endapannya itu, teman-teman. Dia menghambat rem depan atau belakang. Bisa dilihat ya di sini lubangnya itu hanya sekecil jarum. Kemarin saya ukur itu dia sekecil jarum tapi kecil banget, nggak sampai 1 mili ya itu mungkin. Jadi tipis sekali. Jadi kalau minyak remnya nggak bersih ataupun banyak endapan, otomatis dia akan menutup lubang ini dan rem pasti akan ngancing. Itu yang saya alami kemarin karena saya sempat membersihkan untuk master saya yang lama. Ternyata dia sudah banyak endapan, dan ini untuk di bagian pendorongnya ya, atau sealnya itu juga terdapat banyak karat seperti pada bagian master bawah tadi. Nah bisa kalian lihat ya di sini keraknya banyak sekali. Nah ini kerak yang terjadi di bagian master atas ya, master rem atas itu juga sangat banyak seperti ini. Dan di bawah juga banyak.
Kemudian kemarin saya sempat membuka di bagian piston cakram depan juga banyak endapan. Jadi itu yang memutuskan saya untuk mengganti sekalian atau menguras dari minyak rem mobil saya, biar tidak terdapat endapan seperti ini yang membuat korosi. Jadi nanti mobil kalian pastikan dulu untuk semuanya ini dia masih kondisi baik dan minyak remnya dalam kondisi baru, tentunya untuk mobil second ataupun mobil yang sudah tua. Nanti kalian bisa melakukan pengecekan seperti ini, dan untuk bleeding itu mudah ya, bisa kalian lihat di channel saya ataupun alatnya sudah saya buatkan di channel ini. Jadi mungkin seperti itu untuk video pada kesempatan kali ini. Jadi sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.